Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan Sir. Saat ini kita masuk dalam pertemuan untuk pembelajaran IPS. Dan tentunya di pembelajaran di hari ini, sebelum kita mulai, kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya silakan untuk kalian membukanya dengan berdoa masing-masing. Silakan. Nah, jika sudah selesai, baik anak-anak sekalian, bagaimana kabar semua hari ini? Harapannya kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran di hari ini, Sir ingin memberikan kalian ice breaking dulu sebelum kita masuk pada topik yang akan kita bahas di hari ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada ini. Di sini, ayo tebak ada berapa huruf I di lingkaran tersebut. Silakan kalian untuk boleh mengetikkan jawaban kalian di kolom komentar yang ada di YouTube, dan itu juga sekaligus sebagai daftar hadir untuk pertemuan kita di hari ini. Silakan ditebak jawabannya. Oke. Demikian untuk ice breaking saat ini. Sekarang kita masuk pada topik pembahasan kita di hari ini. Nah, topik pembahasan kita di hari ini yaitu tentang pemerataan pembangunan, yang menjadi indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, Sir akan membuka pembahasan kita dengan sebuah video. Mohon kalian untuk boleh menyimak dengan sebaik mungkin. Salah satu video tentang Ibu Kota Nusantara. Selamat menyimak dan mohon untuk boleh memperhatikan dengan sebaik mungkin. Dan mewujudkan pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan ibu kota baru Indonesia yang bernama Nusantara merupakan wujud upaya pemerintah dalam membangun identitas nasional dan mewujudkan pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan dengan mengusung pembangunan ekonomi inklusif melalui magnet pertumbuhan ekonomi baru dan merata. Ibu kota Nusantara dibangun dengan standar yang tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat. Prinsip dasar pembangunan ibu kota Nusantara memadukan konsep Forest City, Smart City, dan Spon City. Dalam rancangannya, ibu kota negara Nusantara menerapkan 8 prinsip, meliputi desain yang sesuai dengan kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, terhubung aktif dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, kenyamanan dan efisien, dan peluang ekonomi untuk semua. Sebagai salah satu pelaksana pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memiliki strategi dalam menjalankan kegiatan pembangunan IKN. Di antaranya, prinsip tata kelola pembangunan di IKN harus tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, sasaran, tepat administrasi, dan tepat kuantitas. Pembangunan infrastruktur IKN pada tahap awal 2022 hingga 2024 terdiri dari kurang lebih 50 kegiatan konstruksi. Tahap pertama meliputi penyediaan hunian pekerja konstruksi dan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau disebut juga KIPP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun hunian sebanyak 22 tower untuk para pekerja konstruksi, sehingga mereka mendapat tempat hunian yang layak dan juga bersih. Fasilitas rumah untuk para pekerja ini dapat menampung hingga 16.000 pekerja konstruksi.
Selain itu, Kementerian PUPR juga mempercepat pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP yang nantinya akan dibangun infrastruktur untuk memfasilitasi urusan kepemerintahan seperti Istana Negara, kantor kementerian, atau lembaga serta pusat administrasi kenegaraan. Pembangunan kawasan pemerintahan ini sangat penting untuk melayani kebutuhan warga negara atau masyarakat. Kementerian PUPR juga bertanggung jawab dalam penyediaan air baku untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi penduduk IKN dan sekitarnya melalui pembangunan bendungan Sepaku Semoy dan intake Sepaku Semoy. Fungsi dari pembangunan bendungan ini selain untuk penyediaan air baku yang nantinya dapat diolah menjadi air minum bagi penduduk yang tinggal di IKN dan sekitarnya, juga berfungsi sebagai pengendali banjir dan tempat wisata bagi warga lokal. Selain pembangunan bendungan, infrastruktur lain yang dibangun ialah akses jalan dan jembatan. Pembangunan jalan yang dibangun meliputi jalan nasional dan jembatan, serta jalan tol. Jalan nasional yang dibangun berada pada ruas jalan nasional lingkar Sepaku di Kalimantan Timur. Nantinya, jalan nasional ini akan menjadi ruas utama menuju ibu kota Nusantara. Selain jalan lingkar Sepaku, juga dibangun jalan sumbu kebangsaan sisi barat sepanjang 2,99 km dan jalan sumbu kebangsaan sisi timur sepanjang 2,96 km. Untuk pembangunan jalan tol terbagi menjadi 3 segmen, yakni segmen 3A Karangjoang KKT Karyangau sepanjang 13,4 km. Segmen 3B KKT Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km. Dan segmen 5A, Simpang Tempadung hingga Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km. Nantinya, infrastruktur jalan tol yang akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda atau disebut Balsam akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN, serta mampu meningkatkan mobilitas pengiriman logistik sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah terpencil akan semakin pesat. Kini, pemerintah tengah gencar dalam mempercepat penyelesaian proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Ibu Kota Negara Nusantara diproyeksikan sebagai super hub untuk klaster ekonomi, pendidikan, smart city, dan pusat industri. Masyarakat juga akan mendapatkan jalan lingkungan dan pedestrian yang nyaman dan aman, serta ditambah dengan transportasi publik yang aktif, serta terkoneksi dengan kawasan-kawasan penting. Pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi kota yang berkelanjutan dan berketahanan, serta dapat memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang merata untuk masyarakat sesuai visi Indonesia tahun 2045. Oke, demikian video yang sudah dibuka untuk pembahasan topik kita di hari ini. Nah, sedikit saya coba boleh tambahkan dari video tadi. Itu merupakan salah satu proyek yang saat ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia, yaitu pembangunan ibu kota negara. Nah, alasan kenapa pemerintah membangun ibu kota Nusantara ini, yaitu tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan terutama yang ada di bagian timur Indonesia. Nah, kita mulai untuk pembahasan kita di hari ini. Badan Informasi Geospasial BIG menyebutkan bahwa wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 juta kilometer persegi. Pemerataan pembangunan erat kaitannya dengan persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Nah, tadi seketika saya membuka dengan salah satu video. Salah satu juga alasan kenapa pemerintah membangun ibu kota Nusantara, ya, untuk memindahkan ibu kota negara. Alasannya adalah di mana persebaran penduduk Indonesia itu tersebar secara tidak merata. Kalau dilihat dari komposisi penduduk yang ada,
memang dari setengah jumlah penduduk ya, yang mencapai 270 juta lebih itu, setengahnya ada di Pulau Jawa. Nah, untuk itu pemerintah berusaha untuk memeratakan persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Ya. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Ya, itu salah satu cara. Nah, arah pemerataan dan pembangunan infrastruktur. Tahukah kamu pembangunan infrastruktur sebagai modal memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu menciptakan lapangan kerja. Pada tahun 2045, stok infrastruktur meningkat jadi 70% PDB. Nah, kenapa pemerintah fokus untuk memperhatikan pembangunan? Ya, di antaranya dalam rangka untuk meningkatkan konektivitas baik fisik dan virtual, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, memenuhi prasarana dasar, mendukung pembangunan perkotaan dan pedesaan, antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim, termasuk juga kenaikan air laut. Nah, Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang. Selain itu, Pulau Jawa merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu-Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Saat ini pusat pemerintahan yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa. Tidak heran apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia. Ya. Nah, agar lebih memahami topik kita di hari ini, silakan kalian untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Ya, kalian tulis soal dan jawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, penyebab pembangunan belum merata di Indonesia dilihat dari aspek geografis. Jadi kalian coba jelaskan penyebab pembangunan belum merata di Indonesia dilihat dari aspek geografisnya. Yang kedua atau poin B, faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. Ya, jadi kira-kira faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. Berikut poin C, upaya pemerintah Indonesia yang telah dilakukan demi tercapainya pemerataan pembangunan di Indonesia. Silakan kalian secara individu menjawab untuk 3 pertanyaan ini. Nah, setelah selesai, kita akan lanjut pada topik kita tentang kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Kondisi geografis negara Indonesia terdiri dari pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan wilayah yang tandus seperti di Nusa Tenggara. Ini sebenarnya sudah dibahas untuk kondisi geografis di awal pertemuan kelas 8. Nah, adanya potensi yang berbeda setiap wilayah menyebabkan Indonesia kaya dan memiliki ciri khas setiap wilayah. Jadi kondisi alam Indonesia yang unik, kalau saya mau katakan, itu memunculkan potensi juga akan setiap daerah-daerah yang ada. Nah, potensi tersebut dapat dimanfaatkan demi mendukung perekonomian suatu daerah. Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Ya.
Indonesia juga memiliki laut yang luas dan garis pantai yang sangat panjang. Sepanjang pesisir juga terdapat kekayaan alam berupa terumbu karang, rumput laut, dan tentu saja keindahan alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pariwisata. Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia. Terumbu karang Indonesia tidak hanya luas, tetapi juga beraneka ragam dalam hal sumber daya hayatinya. Ya. Kalau berbicara tentang sumber daya alam hayati, yaitu berbicara tentang sumber daya alam nabati dan hewani, ya. Bagaimana karena apalagi Indonesia yang punya daerah yang banyak terdapat hutan hujan tropis, sehingga memiliki potensi sumber daya alam berupa flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian menjawab 3 soal tadi dan mendengar beberapa penjelasan tadi, nah sekarang kalian masuk pada aktivitas individu, yaitu aktivitas 16. Nah, ini kalian buat dalam dalam Microsoft Word. Kalian ketikkan. Kebetulan kalian ada di rumah, boleh memanfaatkan laptop atau komputer orang tua untuk mengerjakan tugas ini. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan pada pertemuan minggu depan di hari Senin tanggal 29 April 2024. Nah, kalian buat esai, ya. Esai bukan soal esai, ya. Ini seperti esai itu sama dengan karya tulis kalian, ya, mengenai kondisi pembangunan di Indonesia. Nah, kalian boleh mengambil tema yang kalian pilih sesuai dengan minat kalian. Jadi misalnya pembangunan dalam bidang ekonomi, pendidikan, geografis maupun sosial budaya. Kalian memilih tema yang kalian minati begitu. Nah, setelah kalian memilih salah satu tema sesuai dengan minat kalian, kalian cari tahu informasi terkini tentang pembangunan di Indonesia untuk menunjang tugas yang akan kalian kerjakan, ya. Boleh mencari informasi dari sumber-sumber yang ada, dari buku-buku yang ada ataupun dari internet. Nah, tugas dibuat di kertas folio bergaris atau dapat diketik menggunakan kertas HVS F4 dengan jenis huruf Times New Roman 12 ukuran, atau dia punya ukuran 12. Ya, perhatikan dia punya penulisan ini. Saya berharap kalian bisa membuat ini secara baik dan akan menjadi penilaian untuk penilaian harian, ya. Demikian untuk pertemuan kita di hari ini. Nanti setelah kalian menyelesaikan tugas yang di awal tadi dulu, kita akan ketemu dalam 40 menit ke depan dalam Zoom meeting yang nanti saya akan berikan dalam WhatsApp group. Demikian, selamat belajar, sampai jumpa nanti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.